Oke, mungkin kalau misalkan kita berbicara diet ya, diet itu menurut Mbak Rano coba, kalau misalkan untuk diet, diet itu istilahnya apa? Kalau diet, Diet diet, yang saya ketahui itu seperti mengurangi mengatur pola makan. iya benar, berarti pola pikirnya Mbak Rano juga benar. Kalau untuk diet itu sebenarnya kata artiannya adalah untuk mengatur pola makan. Jadi diet itu nggak harus selalu aku lagi diet berarti mengurangi makanan. Kamu nggak perlu mengurangi makanan, kita tidak perlu melakukan pengurangan makanan, tapi kita bisa untuk mengatur pengurangan kalori. Misalkan untuk diet, diet itu kan jenisnya banyak. Kalau misalkan di dunia gizi itu atau sebagai ahli gizi itu diet tidak untuk menurunkan berat badan aja ya. Kalau diet itu bisa diet diabetes, diet jantung, diet ginjal, diet lain-lain. Nah, mungkin kalau misalkan pertanyaannya Mbak Rarum tadi adalah diet-diet orang-orang yang pengen menurunkan berat badan ya, Ya. gimana efeknya kalau misalkan buat pasien? Itu biasanya tidak saya sarankan dulu. Jadi kalau misalkan untuk diet penurunan berat badan, nanti biasanya saya kaji dulu pasiennya. Pasiennya benar nggak sih melakukan dietnya? Kalau misalkan untuk penurunan berat badan nanti Pak biasanya atau Mas ya atau Mbak biasanya yang sering diet ya. Nanti Mbak kalau misalkan Mbak udah sembuh, nanti saya bimbing untuk dietnya penurunan berat badan. Tapi sekarang tubuh Mbak perlu untuk perhatian Mbak dari melawan virus ini. Jadi nanti fokusnya untuk penyembuhan dulu ya. Gitu. Soalnya kan kalau misalkan kita mengurangi beberapa porsi atau misalkan banyaknya kan ngurangi nasi ya. Kalau Iya. misalkan nasi itu nggak dimakan sama sekali, kita makannya lauk-laukan terus ya memang bener sih dia proteinnya tinggi. Tapi kan nanti eman-eman, istilahnya kalau proteinnya terlalu banyak, petugas protein itu kan tidak bisa digantikan oleh apapun. Dia sebagai zat pembangun sistem imun juga. Nah nanti kalau misalkan dari karbohidratnya kurang juga, dari nasi juga kurang, nanti mungkin pilih karbohidrat kompleks juga bisa ya, karbohidrat sederhana. Karbohidratnya kurang, nanti tugas dari karbohidrat itu diambil alih oleh protein. Kan sayang banget kalau misalkan proteinnya beralih tugas buat jadi energi. Nah biasanya tetap saya pastikan nasi atau sumber karbohidrat lainnya. Berarti sebenarnya kembali lagi dengan diet yang dijalankan ya Mas Adien ya. Bila menjalankan diet yang tidak seharusnya mungkin akan berdampak pada kondisi tubuh pasien. Tetapi kalau menjalankan diet yang semestinya atau diet sehat yang hanya sebatas mengatur pola makan saja, itu tidak mempengaruhi kondisi tubuh pasien apabila nanti terpapar COVID-19 gitu ya Mas Radien ya. Jadi misalkan kalau misalkan pasien dengan COVID, dia ada komorbid dengan DM, dia mau melanjutkan diet DM-nya, monggo itu malah saya sarankan karena kan memang pasien DM dengan COVID itu kan juga beda lagi untuk penggunaan makanannya. Ada beberapa bahan makanan yang biasanya saya alihkan kalau misalkan di rumah sakit. Jadi kayak gulanya harus khusus gitu, itu tetap harus diet. Tapi kalau misalkan diet, dia tidak ada komorbid, pengen nurunin berat badan aja dengan perilaku yang salah, dia makan sehari sekali, itu tidak saya benarkan biasanya. Oh ya, berarti diet hanya bisa dijalankan ketika pasien itu mengalami penyakit komorbid seperti penyakit diabetes gitu ya, Mas Radian ya? Biasanya gitu. Kalau misalkan untuk diet-diet yang tren-tren anak-anak zaman sekarang yang mengurangi gitu, biasanya tidak saya berikan dulu untuk ACC. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.